warahmatullahi wabarakatuh. Panji bilang NU dan Muhammadiyah sudah terlalu elitis sehingga kemudian FPI bisa naik daun, katakanlah begitu, karena FPI hadir untuk masyarakat grassroots. Saya mau menguji pernyataan tersebut di tanggapan mingguan ini. Yang pertama, betul bahwa FPI mendapatkan atau mengalami kenaikan pamor atau naik daun. Dukungannya juga meningkat terhadap FPI-nya secara umum maupun terhadap Habib Riziknya. Tetapi peningkatan itu katakanlah bukan semata atau bukan terutama karena yang dituduhkan Panji NU dan Muhammadiyah elitis. Tetapi karena memang FPI berada di atas gelombang populisme Islam yang kemudian ini menjadi cukup instrumental setelah Pilgub Jakarta, terutama dalam konteks gerakan 212 di mana Habib Rizik dinobatkan dalam tanda kutip sebagai imam besar. Nah, pamor ini kemudian membawa sebagian besar kalangan terutama muslim perkotaan dan juga basis NU kultur yang mungkin tidak ngeh bahwa mereka adalah NU untuk mendukung FPI karena FPI memiliki basis perjuangan dengan bahasa yang katakanlah lebih sederhana dan mudah dipahami oleh mereka. Nah, yang kedua, apakah betul NU dan Muhammadiyah elitis? Menurut saya, fakta bahwa ada beberapa kiai NU dan Muhammadiyah atau intelektual NU dan Muhammadiyah yang bermain di area elit tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh NU dan Muhammadiyah adalah elitis. Karena banyak sekali cabang-cabang NU, kemudian Muhammadiyah dan lembaga-lembaga kedua organisasi besar ini yang justru mengakar di masyarakat grassroots, terutama di pedesaan-pedesaan. Ini kemudian menunjukkan bagaimana Panji sebagai orang kota itu memiliki terjebak dalam kekeliruan cara pandang di mana dia mendefinisikan Islam di Indonesia sebagai fenomena Islam hanya di Jakarta. Dan ini juga terbukti ketika Pak Tamrin yang dijadikan rujukan oleh Panji itu menjelaskan bahwa sebetulnya ketika beliau bilang FPI naik pamor karena NU dan Muhammadiyah elitis, itu dia berbicara spesifik di suatu daerah tertentu di Jakarta. Nah, sehingga ini menunjukkan bahwa ada yang benar dari apa yang dikatakan oleh Panji, tapi juga ada salahnya. Tetapi apakah kita butuh untuk tersinggung? Menurut saya tidak perlu, karena ini bisa dijadikan otokritik bagi siapapun yang terkait dengan isu ini gitu. Misalkan kalau dalam konteks NU, saya misalkan sebagai generasi mudanya bisa kemudian melihat apakah saya sudah terlalu elitis sehingga saya lupa grassroots misalkan, dan seterusnya. Dan ini menjadi PR besar karena saya yakin tidak ada satupun ormas yang sempurna. Yang juga menarik yang luput dari Panji adalah bahwa yang naik jumlahnya, naik pamornya bukan hanya FPI, tetapi juga muslim yang dia tidak merasa terafiliasi dengan ormas manapun. Kalau kita lihat 10, 20, 40 tahun sebelumnya, ormas berperan penting dalam pembentukan identitas keislaman. Nah, setelah 2010 ke sini, sepertinya ada indikasi atau ada gejala di mana orang merasa bahwa dia tidak terikat dengan organisasi manapun, dan lagi-lagi ini terutama terjadi di daerah perkotaan. Ini bisa jadi juga berhubungan dengan skema pembelajaran Islam yang lebih plural dengan adanya internet, di mana orang mungkin berasal dari pesantren NU tapi dia juga mengikuti atau follow Ustadz Muhammadiyah atau Ustadz Salafi Wahabi dan seterusnya, sehingga pembentukan identitas keislamannya menjadi sangat diverse gitu, sehingga dia tercerabut dari akar identitas yang khas di zaman beberapa dekade yang lalu. Ini menjadi PR kita bersama. Yang penting di atas semua itu adalah penting bagi kita untuk menggunakan atau menjadikan ormas ini tidak sebagai bahan untuk berbenturan, tapi sebagai bahan untuk saling menguatkan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.